Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Siapa patakarana matakara papatakarana. Siapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu. Pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Buka hati jamahanmu, berserah penuh
kami, buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Segenap hati buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syarana-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Ibirimianasu, biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh, kibirimiana masuk, sibirimiana-Mu. Glory bagi-Mu, sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, si papaka, syarana-Mu. Sibiriana-Mu, haleluya, haleluya. Ibiriana-Mu, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Bagi-Mu hormat sembah, haleluya. Sibiriana-Mu, glory bagi-Mu, glory sembah-Mu, haleluya. Oh Yesus, glory, glory, glory. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah.
Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shibibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Nyatakan sekali lagi, katakan. Ku sembahkan Diri ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan.
menyembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Glory bagimu, hidupku, dalam hidupku selalu. Shibidi anambo, menyembahmu Tuhan, ya nama glory bagimu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, Seyanamu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu. Sembahmu yang kudus, biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, engkau ajaib, nyatalah perbuatanmu. Ini anasu, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Himi anaso, terima kasih Tuhan. Limpah dengan syukur, biarlah hatiku melimpah dengan syukur, syukur yang terbaik.
Haleluya, oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saudara dan saya memasuki atau beraktivitas sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di 2 Yohanes atau suratan 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 mulai. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, sebab banyak penyesat
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahukah saudara bahwa kita ini sudah hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Saya ulangi sekali lagi, kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang penyesat-penyesat untuk menyesatkan orang-orang percaya, untuk menyesatkan orang-orang benar. Sebab dikatakan bahwa penyesat-penyesat ini membawa misi untuk bagaimana caranya orang itu tidak sampai kepada tujuan. Orang tersebut tidak sampai kepada garis akhir yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tentukan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waspada dengan penyesat-penyesat ini. Waspadalah sebuah pengajaran-pengajaran yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan bahwa untuk saudara tetap yang namanya tetap di dalam jalur kebenaran firman Tuhan adalah hiduplah berkelompok. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Hiduplah berkelompok. Masuklah yaitu dalam sel-sel grup atau mungkin komsel-komsel, ibadah-ibadah yang ada. Bangunlah sebuah hubungan-hubungan di sana. Mungkin kalau saudara tidak mengerti sebuah kebenaran firman Tuhan, bertanyalah kepada pendetamu, bertanyalah kepada yang namanya mungkin kakak-kakak rohani yang saudara anggap untuk lebih dewasa secara rohani untuk menuntun saudara kepada jalan kebenaran. Sebab ini sangat berbahaya dalam kehidupan saudara dan saya di hari-hari terakhir ini. Sebab penyesat-penyesat itu dalam sebuah ajaran mereka banyak menyesatkan daripada orang-orang percaya tentang kedatangan Tuhan, tentang antikris, tentang yang namanya roh-roh dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah dalam ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu bagaimana? Dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah antikris, itu adalah si penyesat. Oh ya, itu sangat jelas banget itu. Dikatakan barang siapa yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Dikatakan waspada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kayak gini Bapak Ibu. Apa yang kita sudah peroleh, apa yang kita sudah dapatkan dengan susah payah, dengan jerih lelah, yaitu sebuah keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai itu hilang karena kita disesatkan. Mungkin sebuah pergaulan di luar sana, kita nggak tahu Anda bergaul dengan siapa. Nah, jangan sampai iman kita terseret ke sana dan kita pada akhirnya gini memutuskan untuk meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Atau mungkin karena sebuah pekerjaan, kekecewaan, sakit hati yang membuat kita menjadi tawar pada akhirnya dan memutuskan untuk kita meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa untuk saudara tetap di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, dikatakan masuklah di dalam kelompok-kelompok sel, masuklah dalam kelompok-kelompok yang kecil, supaya saudara dan saya tidak disesatkan. Seperti domba, dia ada dalam kawanan terus bersama-sama dengan kawanan, supaya apa? Mereka dijagai. Nah, ketika sebuah kawanan domba, ketika mereka sudah keluar dari kawanan itu dan mulai yang namanya mencari jalan sendiri, ingatlah di luar sana ada banyak serigala, ada banyak harimau, ada banyak pemangsa-pemangsa untuk saudara pada akhirnya gini dimangsa, disesatkan dalam sebuah ajaran-ajaran yang baru yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, sebab ada upah yang menanti kita. Ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mengakhiri sebuah pertandingan iman ini dengan baik, ada upah. Waktu saudara tetap mempertahankan
apapun kondisi, apapun keadaan yang buruk sekalipun, tetapi saudara memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang patut menerima upah ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang mau katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab pada hari-hari terakhir ini banyak penyesat, banyak bermunculan di pengajaran-pengajaran di YouTube yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Penyesatan itu tidak langsung melenceng Bapak Ibu, langsung melenceng, langsung jauh, enggak. Kita dibawa arus, kita dibawa yang namanya gini, sebuah kesesatan yang sedikit demi sedikit tanpa kita menyadari. Oh, ternyata kita sudah ada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah yang gini, kita tidak tahu arahnya untuk kita balik pulang. Nah, oleh sebab itu mari perhatikan ajaranmu, dikatakan firman Tuhan, perhatikan ajaranmu, masuklah dalam sebuah kelompok-kelompok. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu, ibadah hari Minggu, ibadah komsel. Kalau ada doa malam, hadirlah di sana. Sebab di sana saudara akan mendapatkan sebuah pengajaran, sebuah kebenaran firman Tuhan yang murni. Apalagi gini, dalam kelompok-kelompok sel. Nah, di sana saudara akan yang namanya bisa bertanya. Mungkin sesuatu yang Anda tidak pahami, saudara bisa bertanya di sana, di kelompok-kelompok kecil. Itu lebih maksimal untuk saudara bisa bertumbuh secara iman. Saudara bisa bertanya waktu saudara tidak mengerti tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi waspada. Kita sudah hidup di zaman daripada akhir daripada dunia ini. Di zaman ini kita perlu waspada supaya saudara dan saya tetap mempertahankan iman sampai Tuhan memanggil hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada hari ini. Bapak, terima kasih, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, yang menguatkan, yang membuat kami sadar penuh bahwa kami tanpa Tuhan, tanpa tuntunan daripada firman Tuhan, kami akan tersesat pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami terus melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami, di mana bangsa dan kota kami terus Tuhan pulihkan. Kami melepaskan berkat buat kota kami, di mana kami tinggal. Damai-Mu ada di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pokok-pokok doa yang masuk. Ada anak-Mu yang sakit stroke, Tuhan pulihkan. Lewat stroke ini Tuhan berbicara buat hidupnya bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan tolong pulihkan. Ketika Tuhan berkenan, hamba-Mu sepakat berdoa, pulihkan kondisi tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya oleh pilur-pilur Yesus menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu melimpah buat kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.